merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Arsitek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, berjumpa lagi dengan saya. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, masih dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharing saya di video yang lalu, ada Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan beliau hijrah dari kota Makkah menuju Yasrib atau Madinah. Masih tentang masjid, kali ini saya akan kembali sharing kepada kalian semua tentang sejarah asal mula bangunan menara dan kubah masjid. Menurut ulama ahli tarikh serta ensiklopedia Islam, di masa beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, desain arsitektur masjid berbentuk kotak persegi dengan atap flat terbuat dari pelepah dan daun kurma. Bahkan di masa itu para sahabat mengumandangkan azan di tempat-tempat ramai seperti pintu gerbang keluar masuk dan tempat-tempat tinggi di sekitaran masjid. Namun, seiring perkembangan zaman, kita temui arsitektur bangunan masjid di seluruh dunia, bahkan di negara Indonesia, selalu identik dengan menara dan kubah di atas masjid. Baiklah, untuk lebih detailnya, sejarah asal mula arsitektur bangunan menara dan kubah, mari kita simak video berikut. Setelah wafatnya beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kaum muslimin dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengawali penyebaran ajaran Islam ke daerah Persia, kerajaan besar yang membentang dari semenanjung Balkan, Eropa di barat, hingga lembah Indus, India di timur. Singkat cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tiba di kota Basrah, wilayah Persia, atau sekarang dikenal negara Iran. Masyarakat kota Basrah mayoritas beragama Majusi, menyembah api. Di Basrah, Sayyidina Ali radhiyallahu an mengenalkan Islam seperti cara beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berada di Yasrib atau Madinah, hingga membuat pemimpin terakhir orang-orang Majusi di Basrah yang bernama Raja Rustum tertarik untuk belajar ajaran Islam. Setelah Raja Rustum memeluk Islam, beliau menikahkan putrinya dengan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang bernama Sayyidina Husain. Dari pernikahan mereka yang kemudian lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Ajaran Islam terus berkembang di Basrah. Mayoritas masyarakat yang dulu beragama Majusi perlahan mulai memeluk Islam. Orang-orang Majusi yang dulu menyembah api dengan cara menaruh api di tempat tinggi bernama Manaro. Dalam bahasa Arab, Manaro artinya rumah api. Masyarakat Basrah
menjalankan ajaran Islam tetap dengan gaya Persia. Api yang awalnya ditaruh di atas manaro dihilangkan. Mereka menaruh manaro di depan masjid digunakan untuk muadzin mengumandangkan azan. Semenjak itu, masjid kaum muslimin punya manaro. Terlihat indah dengan manaro, kaum muslimin di daerah lain ikut serta membangun masjid dengan manaro. Hingga sekarang, masjid-masjid di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia, ada manaro. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam berkembang sampai ke daerah Konstantinopel, sebuah daerah yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang mayoritas masyarakatnya umat Kristiani. Konstantinopel merupakan kota terbesar dan makmur. Daerah ini sangatlah terkenal dari zaman Rasulullah Muhammad SAW masih ada. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bukhari dan Al-Hakim, yang artinya Konstantinopel akan jatuh ke tangan pemimpin sebaik-baiknya pemimpin, yang tentaranya sebaik-baiknya tentara dan rakyatnya sebaik-baiknya rakyat. Lebih dari 1000 tahun lamanya, Konstantinopel adalah pusat dunia barat, sekaligus sebagai pertahanan bangsa Romawi. Hingga akhirnya sekitar tahun 1453, Sultan Utsmani yang bernama Mehmed bin Murad II atau yang dikenal Muhammad Al-Fatih, beliau memimpin pasukan Islam dalam perang salib, berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan menguasai Konstantinopel. Setelah Konstantinopel jatuh ke umat Islam, gereja terbesar di kota tersebut yang berdiri dengan indah berdesain khas Romawi dengan kubah di atasnya, yang bernama Gereja Hagia Sophia, dirubah menjadi Masjid Umat Islam, serta merubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam. Dulur, itulah sejarah panjang asal mula bangunan menara dan kubah masjid. Ada akulturasi budaya dalam sejarah perkembangannya, tanpa meninggalkan unsur utama dari asalnya. Dilihat dari perkembangan desain masjid, kita bisa belajar bahwa ajaran Islam itu indah, tidak keras dan kaku. Semoga sedikit sharing dari saya bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jika tak keberatan, silahkan like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar-komentar kalian sebagai bahan referensi buat saya untuk bikin konten-konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.